Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, MPM 24151000089. Saya dari Prodi Akuntansi, Fakultas Social Science dan Universitas Pancabudi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep mikroekonomi. Yang pertama, sebutkan 5 masalah ekonomi yang ada di sekitar Anda. Kedua, penyebab masalah. 3, dampak masalah. Dan 4, solusi. Yang pertama, ketidakseimbangan penawaran dan permintaan. Keseimbangan penawaran dan permintaan terjadi ketika jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen tidak sesuai dengan jumlah yang diminta oleh konsumen. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan berbagai masalah ekonomi, seperti fluktuasi, harga yang tajam, dan ketidakstabilan pasar. Jika penawaran melebihi permintaan, harga cenderung turun, yang dapat menyebabkan kerugian bagi produsen dan pengurangan produksi di masa depan. Sebaliknya, jika permintaan melebihi penawaran, subsidi atau insentif untuk meningkatkan produksi dan investasi. Kedua, gangguan ekonomi makro. Gangguan ekonomi makro merujuk pada situasi di mana perekonomian secara keseluruhan mengalami masalah yang signifikan, seperti resesi, depresi, inflasi yang tinggi, dan stagflasi. Gangguan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk krisis keuangan, kebijakan ekonomi yang tidak efektif, inflasi yang tinggi. Di sisi lain, mengurangi daya beli konsumen dan menurunkan nilai mata uang. Gangguan ekonomi makro dapat berdampak luas, memengaruhi hampir semua sektor ekonomi, dan menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Mengatasi gangguan ini memerlukan kebijakan ekonomi yang komprehensif, seperti stimulasi fiskal dan moneter untuk mendorong pertumbuhan, reformasi struktural untuk meningkatkan efisiensi, serta langkah-langkah untuk menjaga kestabilan keuangan dan kepercayaan pasar. 3. Ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik merujuk pada situasi di mana terdapat ketidakpastian atau konflik yang signifikan dalam sistem politik suatu negara yang dapat berdampak negatif pada perekonomian. Ketidakstabilan ini bisa muncul dari berbagai sumber, seperti pergolakan sosial, protes massal, kudeta militer, perubahan rezim yang mendadak, atau konflik berkepanjangan antara pasukan dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap pasar. Ketidakstabilan politik juga sering kali dikaitkan dengan kebijakan ekonomi yang tidak konsisten atau tidak dapat diprediksi, yang memperburuk suatu situasi ekonomi. Selain itu, konflik politik bisa menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, di mana anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dialihkan untuk kebutuhan keamanan, dan juga sering memicu volatilitas pasar finansial yang pada gilirannya dapat merugikan nilai tukaran dan harga saham. Selain itu, ketidakstabilan politik dapat menyebabkan gangguan dalam kebijakan ekonomi, seperti penundaan atau pembatalan proyek infrastruktur penting yang menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 4. Ketidakseimbangan anggaran negara. Ketidakseimbangan anggaran negara terjadi ketika pengeluaran pemerintah secara signifikan melebihi pendapatan yang diperoleh dari pajak, bea, atau sumber pendapatan lainnya atau sebaliknya. Ketidakseimbangan ini sering mengakibatkan defisit anggaran yang berkepanjangan, yang dapat membuat defisit anggaran bisa mengakibatkan beban bunga yang berat, mengurangi kemampuan pemerintah untuk membiayai program-program penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sebaliknya, surplus anggaran di mana pendapatan pemerintah melebihi pengeluaran, meskipun jarang terjadi, juga dapat mencerminkan kurangnya investasi dengan sektor-sektor kritis yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Ketidakstabilan anggaran negara juga dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi, mengganggu stabilitas pasar keuangan, dan menurunkan kepercayaan investor. 5. Krisis keuangan. Krisis keuangan adalah situasi di mana sistem keuangan suatu negara atau bahkan global mengalami disfungsi yang parah, yang dapat memicu resesi atau depresi ekonomi. Krisis ini sering kali dimulai dengan kegagalan lembaga keuangan besar yang menyebabkan hilangnya kepercayaan di pasar dan menarik masuk dana oleh investor dan deposan. Penyebab krisis keuangan bisa bervariasi, termasuk kredit yang berlebihan, gelembung aset seperti properti atau saham yang meledak, atau kebijakan moneter yang tidak tepat. Selama krisis keuangan, nilai aset dapat jatuh dengan cepat, likuiditas menjadi langka, dan akses ke kredit semakin sulit. Bank dan lembaga keuangan lainnya mungkin mengalami kebangkrutan atau memerlukan bailout dari pemerintah. Efek domino dari krisis ini dapat menyebabkan pengangguran yang meningkat tajam, penurunan pendapatan, dan kebangkrutan bisnis secara luas. Krisis keuangan yang terkenal termasuk depresi besar tahun 1929, krisis keuangan Asia pada akhir 1990-an, dan krisis keuangan global tahun 2008. Setiap krisis ini menyoroti pentingnya regulasi yang ketat, pengawasan yang efektif, dan kebijakan ekonomi yang bijak untuk menjaga stabilitas keuangan. Pertemuan kedua, dan kegiatan ekonomi. Yang pertama, sebutkan jenis atau bentuk perekonomian Indonesia. Kedua, penjelasan. 3, kritisi apa kelebihan kelemahan ekonomi Indonesia. 4, apa yang terbaik untuk ekonomi Indonesia dan buat jelasannya. Jenis dan bentuk perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi adalah cara sistem ekonomi suatu negara mencermin dalam keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem perekonomian negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ideologi atau falsafah, hidup bangsa, sifat dan jati diri bangsa, serta struktur ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi liberal kapitalis pasar. Sistem ekonomi liberal yaitu sistem ekonomi di mana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar atau permintaan dan penawaran. Sistem ekonomi liberal banyak dianut negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Yang kedua, sistem ekonomi sosial atau komando atau terpusat. Sistem ekonomi sosial yaitu sistem ekonomi di mana ekonomi diatur negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat. Sistem ekonomi sosial banyak diterapkan di negara-negara Eropa Timur yang pada umumnya menganut paham komunis. Yang pemerintah bekerja sama dengan pihak perekonomian. Sistem ini banyak diterapkan di negara-negara yang sedang berkembang. Kelebihan sistem ekonomi Indonesia adalah kegiatan ekonomi mengutamakan asas kekeluargaan dan serta kepentingan rakyat. Penguasaan cabang produksi dari SDA oleh negara yang pemanfaatannya untuk kesejahteraan rakyat. Pengawasan pemerintah untuk mencegah praktik monopoli sehingga tercipta keadilan sosial. Kekurangan sistem ekonomi Indonesia, dominasi negara membuat daya kreasi dan inovasi masyarakat terhambat. Kurang efisien karena mengutamakan musyawarah dan harus disesuaikan dengan kepentingan bersama. Bentuk ekonomi Indonesia yang terbaik. Bentuk ekonomi Indonesia yang terbaik bisa berbeda-beda tergantung pada perspektif dan prioritas yang dianggap penting. Namun secara umum ekonomi campuran atau mixed economy tampaknya merupakan bentuk yang paling sesuai dengan kondisi saat ini. Dalam ekonomi campuran, terdapat campuran antara sektor publik, pemerintah, dan sektor swasta yang berperan dalam perekonomian.
Alasan mengapa ekonomi campuran merupakan bentuk ekonomi yang tepat di Indonesia. Yang pertama, keseimbangan antara pasar dan pemerintah. Kedua, pembangunan infrastruktur dan sektor publik. 3. Pengurangan ketimpangan sosial. 4. Diversifikasi ekonomi. 6. Sumber daya alam dan keberlanjutan. 7. Pemberdayaan UMKM dan kewirausahaan. Pertemuan ketiga yaitu penawaran dan permintaan. Yang pertama, amati permintaan terhadap suatu jenis barang di pasar atau pajak dekat rumah Anda dan membuat grafik permintaan. Desa-desa penawaran dan permintaan. Yang pertama, data permintaan. Berikut contoh kasus tentang kurva permintaan beserta tangkapan layar kurva permintaan sebagai di atas diilustrasikan tentang permintaan buah durian pada berbagai tingkat tertentu. Hal tersebut jelas bahwa semakin tinggi harga buah durian, maka semakin sedikit jumlah buah durian yang diminta dan sebaliknya. Pada harga 100.000 hanya 100 buah yang diminta, sedangkan pada harga 20.000 maka permintaan akan buah durian meningkat menjadi 450 buah. Kedua, grafik permintaan. Berdasarkan data pada tabel di atas, maka kita dapat menggambar kurva permintaan. Pada sumbu tegak digambar, sedangkan pada sumbu mendatar digambarkan sebagai jumlah buah durian yang diminta. Pada gambar kurva di atas terdapat 5 titik yaitu A, B, C, D, dan E. Masing-masing titik tersebut menggambarkan keadaan yang berbeda-beda. Pada titik A menggambarkan jumlah buah durian yang diminta adalah 100 buah dengan masing-masing buah durian seharga 100.000. Sedangkan pada titik E, teori permintaan. Yang pertama, amati produk yang ada di pajak atau pasar Anda dan buatlah elastisitas permintaan. Teori permintaan. Elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang mengukur kepekaan atau responsivitas terhadap perubahan kualitas maupun kuantitas barang yang dibeli akibat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Suatu barang tidak dikatakan elastis apabila jumlah permintaan tidak mempengaruhi dalam membelinya walaupun harganya melambung tinggi. Data yang kita ambil pada akhir tahun, toko sepatu Sang Raja melakukan cuci gudang untuk semua jenis sepatu, mulai dari sepatu anak-anak sampai dewasa. Harga sepatu anak yang semula 20.000 turun menjadi 15.000 akibat penurunan harga. Jumlah permintaan sepatu anak-anak meningkat dari 1.000 menjadi 4.000. Diketahui ED sama dengan segi Q per segi 4, segi P atau P per Q sama dengan 4.000 dikurang 1.000 per 15.000 dikurang 20.000 dikali 20.000 per 1.000 sama dengan 3.000 per min 5.000 dikali 20 sama dengan min 12. Nilai koefisien elastisitas dari kasus tersebut menunjukkan nilai negatif, namun nilai tersebut dapat diabaikan sehingga nilai koefisien elastisitas dari toko sepatu Sang Raja adalah 12 atau lebih dari 1. Dengan itu, kasus tersebut termasuk elastis. Pertemuan ke-6, elastisitas penawaran. Tugas materi yaitu kuis. Tentukan elastisitas permintaan dan penawaran pada setiap perubahan harga berikut. Jawabannya, elastisitas penawaran atau ES. Diketahui P sama dengan 2.000 ke P sama dengan 4.000 dibagi ES sama dengan 1. P sama dengan 4.000 ke P sama dengan 6.000 dibagi ES sama dengan 1. P sama dengan 6.000 ke P sama dengan 4.000 bagi ES sama dengan 1.000 sama dengan 1. Elastisitas permintaan atau ED. Diketahui P sama dengan
2.000 ke P sama dengan 4.000 dibagi ED sama dengan 0,33. P sama dengan 4.000 ke P sama dengan 6.000 dibagi ED sama dengan min 0,71. P sama dengan 6.000 ke P sama dengan ED sama dengan min 1,40. Interpretasi. Elastisitas penawaran ES bernilai 1 menunjukkan bahwa perubahan presentasi jumlah barang yang ditawarkan sama dengan perubahan presentasi harga atau elastis unit. Elastis permintaan ID bernilai negatif karena berhubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta bersifat berbanding terbalik. Jika ED lebih besar dari 1, permintaan bersifat ED lebih kecil dari 1, permintaan bersifat elastis. Seiring kenaikan harga, permintaan harga menjadi semakin elastis, lebih responsif terhadap perubahan harga. Ujian mid semester. Pertemuan tugas ke-8. 1. Gambarkan secara empiris ekonomi mikro menurut saudara sendiri. Buat contoh empiris salah satu produk terkait permintaan dan penawaran. 3. Buatkan data empirisnya. 4. Buatkan tabel permintaan dan penawarannya. Buatkan elastisitas permintaan dan penawarannya. Jawabannya, ekonomi mikro empiris berfokus pada penelitian terapan dalam bidang ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, kejahatan, keluarga, dan ekonomi pembangunan. Fokusnya adalah menjelaskan perilaku individu dan mengevaluasi kebijakan publik menggunakan berbagai teknik mikroekonometrik. Di sini terdapat tabel di mana ada harga jeruk, jumlah yang diminta, dan jumlah yang ditawarkan. Terbentuknya harga pasar dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Masing-masing faktor dapat menyebabkan pergesernya jumlah permintaan dan jumlah penawaran. Dengan bergeser permintaan dan penawaran akan mengakibatkan bergesernya tingkat harga keseimbangan. Perhatikan tabel berikut dan amati perubahannya. Pendekatan matematis dapat digunakan dalam mencari harga dan jumlah keseimbangan apabila data yang kita miliki berbentuk fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Untuk mencari harga dan jumlah keseimbangan dari kedua fungsi tersebut, kita menggunakan rumus syarat keseimbangan berikut, yaitu QD sama dengan QS. A dikurang BPD sama dengan A tambah BPS, di mana QD adalah jumlah yang diminta, PD harga yang diminta, QS jumlah yang ditawarkan, S harga yang ditawarkan. Contoh, diketahui fungsi permintaan pasar atau D adalah QD sama dengan 2000 dikurang 50P. Fungsi penawaran pasar atau S adalah QS sama dengan 500 ditambah 25P. Maka harga ekuilibrium dan kuantitas dengan QS 2000 dikurang 50P sama dengan 500 ditambah 25P. 2000 dikurang 500 sama dengan 25P sama dengan 50P. 1500 sama dengan 75P sama dengan 20. Harga ekuilibrium adalah 20 atau satuan uang. Substitusikan nilai tersebut pada salah satu fungsi permintaan atau penawaran barang. Substitusi ke fungsi permintaan. QD sama dengan 2000 dikurang 50P. QD sama dengan 2000 dikurang 50 dikali 20 sama dengan 1000 unit. Substitusi ke fungsi penawaran. QS sama dengan 500 ditambah 50P sama dengan 500 ditambah 25 dikali 20 sama dengan 1000 unit. Jadi kuantitas keseimbangan adalah 1000 unit. Faktor permintaan. Rangkumlah materi mengenai faktor-faktornya mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang semakin murah harga barang, maka permintaan akan bertambah. 2. Pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, maka permintaan akan semakin meningkat. Jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk, maka permintaan akan semakin tinggi. 4.
4. Selera masyarakat. Permintaan akan meningkat jika selera masyarakat terhadap suatu barang meningkat. 5. Kualitas barang. Permintaan akan tetap tinggi untuk barang dengan kualitas yang terbaik, meskipun harganya sedikit mahal. 6. Prediksi konsumen. Jika konsumen memperkirakan harga suatu barang akan naik di masa mendatang, maka mereka akan berpikir untuk membeli barang itu sekarang. 7. Faktor demografi. Faktor demografi seperti usia, jenis kelamin, dan lokasi geografis juga dapat mempengaruhi permintaan. Penawaran dan permintaan agregat. Kumpulkan data 10 negara GPD dan GNB, analisis pakai tren dan grafik. Di sini kita bisa lihat di mana data-data yang saya buat analisis pakai tren atau grafik. 10 negara PPH tertinggi. Yang pertama ada Finlandia 57%, kedua Denmark 56%, 3 Jepang 56%, Australia 55%, Belanda 51,75%, Belgia 50%, Australia 50%, Irlandia 48%, Slovenia 50%, dan Portugal 48%. Bank Zero dan kebijakan moneter. Jelaskan tugas Bank Sentral Indonesia. Kritisi kelebihan kekurangannya. Jika Anda jadi gubernur BI, apa yang harus dilakukan? Tugas Bank Sentral diantaranya: yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter seperti mengatur suku bunga dan cadangan wajib untuk mengendalikan inflasi. 2. Mengatur dan mengawasi perbankan. 3. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, termasuk penyelesaian transaksi antar bank, clearing, dan pembayaran retail. 4. Menjamin kestabilan nilai mata uang negara seperti dengan melakukan intervensi di pasar valuta asing. 5. Memantau risiko-risiko sistemik yang mungkin muncul. 6. Mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara. Kelebihan dan kekurangan Bank Sentral. Kelebihan dari Bank Sentral yang pertama, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan. Kedua, memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Dan kelemahan dari Bank Sentral adalah kalau ada inflasi, Bank Sentral menaiki bunga. Hal tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak baik. Tindakan tepat Gubernur RI. Pertama, membuka secara bertahap sektor produktif dan aman. Kedua, mempercepat realisasi stimulasi fiskal. Ketiga, meningkatkan kredit pembayaran kepada dunia usaha. Keempat, keberlanjutan stimulus moneter dan makroprudensial. Serta kelima, digitalisasi ekonomi dan keuangan khususnya UMKM. Bank Indonesia akan senantiasa terus mengarahkan seluruh instrumen kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, berkoordinasi erat dengan permintaan dan KSSK dengan tepat menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Demikian penjelasan saya. Dan ini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.